semua. Perkenalkan, nama saya Julfiani dengan nomor induk mahasiswa 92134115996, bidang studi pendidikan matematika mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk video uji kinerja UKM PPG bertempat di SMP Negeri 4 Palopo. Berikut video pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Lillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita dahulukan untuk berdoa dulu ya. Siapa kali ini yang pimpin doanya? Saya Bu. Ya, silahkan Afifah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. 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 Lanjut, Ibu akan absen. Tolong dengar namanya. Yang Ibu sebut namanya, angkat tangannya ya. Ya, Bu. Rili, Hadir Bu. Sucianti, Hadir Bu. Afifah, Hadir Bu. Afni, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Alif, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Natasha, Hadir Bu. Ikram, Hadir Bu. Muhammad Irsyad, Hadir Bu. Muhammad Rafli, Hadir Bu. Mutmainnah. Hadir Bu. Jumlahnya 12 ya? Iya. Oke, hadir semua. Coba sarana belajarnya seperti alat tulisnya, bukunya dinaikkan di atas mejanya. Sampah juga yang ada berserakan di sampingnya tolong dipungut. Nah, di bawah kakinya Afifah tolong diambil. Ya. Oke, sudah siap? Ya, sudah siap ya? Sudah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu ingin mengajak kalian semua menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, coba silahkan berdiri semuanya nak, kita nyanyi sama-sama. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu terdapat beberapa permasalahan ya, atau banyak permasalahan. Ya sebenarnya itu dapat kita selesaikan dengan menerapkan penyelesaian dari SPLDP ini. Nah, salah satu manfaatnya yaitu yang pertama adalah dapat membantu kita di dalam mengetahui harga tiap satuan dari total belanjaan kita. Nah, dimana kalau kita pergi berbelanja lebih dari satu jenis, itu langsung kita bayar totalnya tanpa mengetahui harga satuannya. Nah, kalau kita ingin mengetahui harga satuannya, kita dapat menggunakan penyelesaian dari SPLDP, ya. Dan langkah yang kedua, manfaat yang kedua yaitu dapat membantu kita di dalam berdagang. Nah, yang cita-citanya mau jadi pedagang atau ada orang tuanya yang berdagang, wajib kuasai materi ini. Dan yang ketiga, dapat membantu kita di dalam menentukan laba maksimum dan laba minimum.
dan masih banyak manfaat yang lainnya lagi ya Ya, Bu. dalam mempelajari materi SPLDP ini. Dan untuk itu Ibu harap kalian semua untuk bersemangat dalam mempelajari materi ini dan mendalami materi ini. Jadi bagaimana anak-anak, semangat untuk mengikuti materi ini? Semangat! Sekarang Ibu akan mengingatkan di materi sebelumnya yang telah kita pelajari, ya, materi SPLDP dan metode-metodenya. Nah, saya ingin tanya, siapa yang masih ingat SPLDP? Apa itu? Coba Putri. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat satu. Ya, tepat. Oke. Selanjutnya ada berapa metode yang telah kita pelajari? Ada tiga. Ada 3. Alif, coba sebutkan metode apa saja? Metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi. Oke. Nah, siapa yang masih ingat metode substitusi itu apa? Saya. Metode substitusi. Oke, coba Afni. Metode substitusi yaitu cara penyelesaian SPLDP dengan mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Oke. Kalau metode eliminasi? Coba Ina. Metode eliminasi yaitu cara menyelesaikan persamaan dengan menghilangkan salah satu variabel yang ada. Ya, jadi sudah tepat ya. Dan kali ini kita akan mempelajari metode gabungan. Ya, kita akan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Ya, ada 3 poin. Yang pertama, kalian dapat memecahkan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat membuat model matematika dari masalah kontekstual terkait sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Dan yang ketiga adalah kalian dapat menentukan solusi dari masalah kontekstual terkait sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan dengan tepat. Oke? Ini materinya, nak. Ya, adapun sub-sub pokoknya, sub-sub materinya. Yang pertama adalah pengertian SPLDP metode gabungan. Sub materi yang kedua adalah langkah-langkah penyelesaian SPLDP dengan metode gabungan. Dan yang ketiga adalah merancang model matematika dari masalah kontekstual. Adapun contoh dari langkah-langkah penyelesaian SPLDP metode gabungan nanti akan Ibu jelaskan menggunakan video ya, nanti di akhir. Kita lihat dulu untuk sub pokok materi yang pertama. Apa sih itu SPLDP metode gabungan? Yaitu menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, jadi di sini kita akan menggabungkan dua metode yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, cari nilai salah satu variabel X atau Y menggunakan metode eliminasi, ya. Dan langkah yang kedua, setelah kalian memperoleh nilai salah satu variabel dari metode eliminasinya, kemudian kalian substitusi untuk mendapatkan nilai variabel yang keduanya, ya. Nah, terus langkah yang ketiga, lakukan hingga mendapatkan solusi permasalahannya atau biasa disebut dengan istilah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, adapun merancang model matematika dari masalah kontekstual, yang pertama itu langkahnya adalah membuat pemisalan dengan menggunakan huruf. Dan yang kedua adalah membuat model matematikanya dengan menggunakan pemisalan yang telah kita buat. Oke. Sebelum Ibu menampilkan video pembelajarannya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Mak? Saya, Bu. Ya, silakan Afifah. Di bagian merancang model matematikanya, Bu, apakah boleh menggunakan huruf selain X dan Y? Ya, namanya huruf di abjad itu mulai huruf apa? A sampai Z, Bu. Berarti setelah A ada huruf B. B,
C, D. Di dalamnya juga ada X dan Y kan? Nah, sampai huruf Z. Ya, berarti boleh menggunakan itu. Karena tadi sudah ada Ibu bilang kalau membuat misalnya itu menggunakan huruf. Jadi boleh huruf apa saja ya. Karena yang dicari adalah solusi permasalahannya, bukan hurufnya. Ya? Oke. Nah, ini ada video pembelajarannya untuk contoh langkah-langkah penyelesaian SPLDV metode gabungan. Tolong disimak. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nilai X dan Y memenuhi SPLDV dari 3X ditambah 2Y sama dengan 8 dan 2X kurang 4Y sama dengan 0 adalah. Maka pertama kita gunakan metode eliminasi. Yang kita eliminasi adalah boleh variabel X atau variabel Y-nya. Di sini kita akan menghilangkan eliminasi variabel X terlebih dahulu. Jadi kita akan mengubah koefisien dari variabel X-nya. Dengan 16 dibagi dengan 16 atau Y sama dengan 1. Oke. Nah, untuk tahapan yang kedua, ketika sudah mendapatkan satu nilai, maka kita mencari nilai yang lain, yaitu nilai X, karena kita sudah mendapat nilai Y. Jadi kita gunakan cara substitusi. 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3 berapa? Hasilnya 2. Nah, jadi nilai dari X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terkait video pembelajarannya? Contoh penyelesaian SPLDV metode gabungannya? Ngerti? Ngerti? Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, coba kalian amati gambar di atas. Gambar apa itu, Nak? Oke, kalkulator dan pulpen. Nah, kalau kita mau membawanya ke bentuk SPLDV, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Apa yang dimisalkan? Kita misalkan X adalah kalkulator dan Y adalah pulpen. Ya. Untuk penulisan model matematikanya, siapa yang bisa? Penulisan model matematikanya? Ya, untuk persamaan 1 dan 2, siapa yang bisa, Nak? Ibu Kel, dia. Tulis di atas. Yang lain diperhatikan juga ya. Kalau misalnya kalkulator sama dengan X dan pulpen sama dengan Y, berarti persamaannya persamaan satunya 2X tambah Y sama dengan 25.000, 3X tambah Y sama dengan 25.000. Bagaimana yang lain, ada yang beda atau sama? Saya beda. Oke, silakan nanti naik. Tulis di bagian bawahnya saja ya. Persamaan kedua. Persamaan kedua ini berapa nih? 3Y. Itu 3Y. 3Y 3Y tambah X. sama dengan 25.000. Ya. Yang lain bagaimana? Sama? Nah, saya tanya dulu. Kenapa berbeda di persamaan keduanya? Ini. Karena yang kedua kan ada 3 pulpen dan 1 kalkulator. Nah, kan Y-nya sebagai kalkulator. Nah, Nah, terus Y-nya sebagai pulpen. X-nya sebagai X-nya sebagai pulpen. kalkulator. Kalkulator. Nah, terus? Terus Y-nya sebagai pulpen. Nah, jadi ya, saya mendapatkan 3 kesalahannya persamaannya 2X tambah Y sama 25.000.
Bacakan dulu Agni. Niska dan Muri bekerja pada pabrik tas. Niska dapat menyelesaikan 3 tas dan Muri 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Niska dan Muri adalah 16 jam sehari. Dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas. Jika jam kerja keduanya berbeda, berapakah jam kerja mereka masing-masing? Oke, jadi yang ditanyakan adalah jam kerja mereka. Oke, jadi permasalahan ini akan kalian selesaikan bersama teman kelompok diskusinya, dan Ibu sarankan supaya memperhatikan tiap kata dan kalimatnya ya, dalam menentukan pemisalan, model matematikanya, dan solusi dari permasalahannya. Oke. Nah, untuk itu adapun kelompok-kelompok diskusinya adalah berikut: kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kata kelompok 1-nya di sini, kelompok 2 dan kelompok 3 di sini. Oke, silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Nah, sudah duduk semua dengan teman kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini LKPD-nya dibagikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nah, untuk membantu kalian di dalam menjawab LKPD, tolong diakses bahan ajarnya dan video pembelajaran yang telah tadi Ibu jelaskan di Google Classroom-nya ya. Oke? Silakan dikerjakan. Niska dan Muri bekerja pada pabrik tas. Niska dapat menyelesaikan 3 tas dan Muri 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Niska dan Muri adalah 16 jam sehari. Dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas. Jika jam kerja keduanya berbeda, berapakah jam kerja mereka masing-masing? Jadi di sini yang ditanyakan adalah jam kerjanya mereka masing-masing. Inilah yang ditanyakan jam kerja Niska sama jam kerja Muri. Terus yang kita misalkan sebagai F dan Y-nya apa? Coba insert sama Nina bahan ajar di kelas. Ini bahan ajarnya yang macam model matematika. Kalau kita lihat dari contohnya tuh yang misalkan itu adalah hampir sama dengan yang ditanyakan. Berarti kalau misalkan juga adalah jam kerja Niska dan jam kerja Muri. Ya, berarti X sama dengan jam kerja Niska dan Y sama dengan jam kerja Muri. Misalkan di sini tuh X sama dengan jam kerja Niska dan Y sama dengan jam kerja Muri. Buat Muri misalkan itu di persamaan 1 3X tambah 54Y sama dengan Gimana kelompok 2? kalau persamaan 2 itu kita pakai Sampai di mana, Nak? tambah Y sama dengan 12 Bu. Lalu kalau yang ditanyakan di sini tuh jam kerja matematikanya. jam Kalau yang kalian misalkan sudah ada? sudah Bu. Untuk selesaikan permasalahannya kita pakai penyelesaian eliminasi variabel Y pada Nah, persamaan 1 dan ini sudah. 3. Terus yang bagian mananya? Y sama dengan 55. Yang mau jadikan persamaan 1. X tambah Y Ini sama ada dengan kalimat 15. Niska dapat menyelesaikan 3 tas dan Muri 4 tas setiap jam. Jadi model matematikanya 3X tambah 4Y sama dengan 1. Masa hasilnya 1. X tambah 4Y sama dengan Ya, kalau koefisiennya di situ ada 3 dan 4, berarti nggak mungkin ya. Nggak mungkin hasilnya adalah 1. Coba diperhatikan lagi kalimatnya, Nak. Kata-katanya ya, samakan dengan yang kalian tambah Y misalkan sama tadi. dengan 16. Perhatikan lagi ya kata-katanya, Nak. Y sama dengan 16 juga. Coba, ada tidak Y didapat? sama dengan 1000. Ada 9 hasilnya Y sama dengan 7. Ya, itu sudah dapat kali. Jadi bagaimana? Sudah dapat? Buat model matematikanya? Akan dikerjakan dulu ya. Oke. Berarti persamaan satunya 3X tambah 4X 4Y sama dengan 55.
cara persamaan keduanya. Di kalimat keduanya ada kata dua, berarti persamaannya menjadi X tambah Y sama dengan 16. Ya, persamaan keduanya X tambah Y sama dengan 16. Lanjutkan. Gimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Nomor 1 sudah? Sudah, Bu. Nomor 2 nak? Sudah, Bu. Gimana ini? Sudah, Bu. Sudah Bu. Yang nomor 3? Sudah. Oke, kalau begitu dia naik presentasi ke dalam kelompok 3. Siap? Ya. Oke, silahkan kelompok 3 naiknya di atas. Ambil pulpen di meja ya. Spidol di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agni, Putri, Aulia, dan saya sendiri Fikram. Kami ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun hasil yang kami peroleh akan dijelaskan oleh Agni. Kelompok 2, kelompok 3 perhatikan ya. Kelompok 1. Sudah? Coba dijelaskan ke teman kelompok yang lain. Misalkan X jam kerja Miska, Y jam kerja murid. Untuk kalimat Miska dapat tuliskan 3 tas dan murid 4 tas dalam setiap jam. Dan total jamnya adalah 16 jam. Sehingga persamaan 1 dapat ditulis 3X tambah 4Y sama dengan 16. Dan untuk kalimat pembatas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas, sehingga persamaan ditulis menjadi X tambah Y sama dengan 55. Ditanyakan jam kerja Miska dan jam kerja murid. Penyelesaian.
tas. Oke. Lalu murid akan menyelesaikan 4 tas. Kemudian kami hubungkan dengan kata tas yang ada pada kalimat keduanya. Dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas. Oke. Sedangkan untuk kalimat jumlah jam kerja Miska adalah 16 jam sehari. Kita buat persamaan keduanya yaitu menjadi X tambah Y sama dengan 16. Lalu kemudian di langkah menyelesaikan masalah, kami mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu untuk persamaan 1 dan 2, sehingga kami peroleh X sama dengan 9. Kami substitusi ke persamaan 2 dan kami peroleh nilai Y sama dengan 7. Jadi jam kerja Miska adalah 9 jam dan jam kerja murid adalah 7 jam. Oke. Betul biasa sekali ya jawabannya ya. Iya, Bu. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang saya tanya kelompok 2. Bagaimana jawabannya kelompok 2? Kalau jawaban kami Bu, untuk hasil akhirnya sama dengan jawaban dari kelompok 1. Hanya saja kami melakukan eliminasi variabel X dan kami peroleh hasil Y sama dengan 7. Kemudian kami substitusi ke persamaan 2 dan kami peroleh hasilnya X sama dengan 9. Oke, berarti sama hasilnya ya. X sama dengan 9, Y sama dengan 7. Berarti cuma yang berbeda adalah diletak eliminasinya. Ya, oke, sama saja ya. Tapi di sini untuk hasil akhirnya dari kelompok 1 dan 3 berbeda, sangat berbeda ya. Di mana letak perbedaannya? Dia ada di sini, model matematikanya. Kenapa berbeda? Karena di kelompok 3 tidak mengurutkan dari katanya. Ya, yang dijelaskan tadi sama kelompok 1 sudah tepat. Ya, tapi untuk cara pengerjaannya menggunakan metode gabungan sudah tepat, sudah menggunakan metode eliminasi dan kemudian metode substitusi. Jadi ingat, salahnya cuma di model matematika ya. Oke, jadi kalau sudah salah dari atas pasti salah dari bawah ke bawahnya. Ya, jadi untuk soal berikutnya, kalau mengerjakan soal cerita seperti ini harus memperhatikan kata dan kalimatnya. Ya, sudah mengerti? Informasinya? Oke, silakan. Kelompok 3 sebelum ditutup, coba bacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang kami peroleh dalam penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan ini yaitu ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelesaiannya, yaitu dengan melakukan pemisalan, kemudian membuat model matematika dengan mengaitkan pemisalan yang telah dibuat, lalu memecahkan masalahnya dengan menggunakan metode gabungan, yaitu dengan melakukan metode eliminasi terlebih dahulu, kemudian hasilnya disubstitusi dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel yang satunya. Oke, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali kelompok 3. Kita beri aplaus, tepuk tangan. KPD-nya dikumpul di atas. KPD-nya tunggu dulu. Meja, taruh di meja. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengetes evaluasi pemahaman kalian tentang materi ini. Untuk itu, coba kalian buka aplikasi Google Classroom-nya. Ya, dibuka aplikasinya. Lalu pilih topik tugas. Buka link tugasnya. Ada uji pengetahuan di situ. Akan dibuka dan dikerjakan. Soalnya kalian kerjakan di buku, nanti hasilnya kalian foto dan upload di Google Form-nya. Dan pilih opsi paling benarnya ya. Oke? Ngerti? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Ya. Dan
lihat tampilannya di atas. Kita lihat hasilnya ya. Di sini sudah ada jawabannya yang masuk. Kita lihat hasilnya. Oh, ternyata hampir semua dapat 100 kecuali Irsyad Afni. Irsyad 2 kali kirim. Berarti, nah, untuk yang dapat 100 kita beri aplaus dulu. Nah, terkait materi kita hari ini, siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, lihat. Dari pembelajaran kita kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa SPLDP dengan metode gabungan yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggunakan dua metode sekaligus yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Masih ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, Natasha. Kesimpulan dari saya setelah belajar materi SPLDP dengan metode gabungan ini bahwa dengan menggabungkan kedua metode yakni metode eliminasi dan metode substitusi, saya merasa lebih mudah dalam mencari rumus penyelesaiannya dibanding menggunakan salah satu metode eliminasi atau metode substitusi saja. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Jadi, untuk terkait materi ini, metode gabungan ini, yaitu kita menggabungkan ada dua metode, yaitu eliminasi dan metode substitusi di dalam satu penyelesaian SPLDP, seperti yang dikatakan tadi sama Aulia ya. Dan mengapa ini dikatakan metode ini dikatakan yang paling mudah? Karena di sini kita menggabungkan. Kalau kita menggabungkan itu pasti akan mudah dalam menyelesaikan permasalahan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Natasha. Nah, untuk terkait pembelajaran kita kali ini, siapa yang ingin berkomentar? Saya Bu. Pak? Oke, silakan. Di bagian membuat model pemisahan matematikanya Bu sempat dibuat bingung sama kalimatnya. Di bagian model matematika, seperti yang permasalahan tadi ya. Nah, Ibu sudah jelaskan. Ya, kalau kita membuat model matematika harus memperhatikan kata dan kalimatnya. Jadi jangan asal membuat model matematika melihat dari angka yang terdekat. Jadi harus melihat kata atau kalimatnya, harus disesuaikan untuk tiap persamaannya. Bisa dimengerti nak? Bisa. Masih ada yang ingin memberikan komentar? Masih ada? Tidak. Oke, kalau begitu saya mau berkomentar sedikit. Nah, tadi ada yang Ada yang oleh sama teman kelompok diskusinya, ada yang ketawa. Jadi kalau lain kali kalau kita diskusi tidak boleh tertawa ya, supaya dapat kita pahami jelas. Kalau kita tertawa berarti ada aktivitas lain yang dilakukan. Nah, kita tidak fokus sama aktivitas pembelajaran kita. Nah, itu juga akan mengganggu konsentrasi dari teman kalian. Ya? Ya. Oke. Untuk pelatihan tugas di rumahnya, kalian kerjakan tes formatif pada bahan ajarnya. Kerjakan 2 nomor saja ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nanti hasilnya kalian kirim di Google Classroom-nya saja juga ya. Nanti Ibu periksa di situ. Baik. Untuk pertemuan berikutnya kita adakan ulangan harian. Jadi kalau dipelajari materi yang sudah dipelajari terkait SPLDP. Oke? Sudah ada latihan soal, sudah ada materi yang kalian dapatkan. Jadi tolong dipelajari baik-baik supaya hasil ulangannya memperoleh hasil yang maksimal. Ya? Ya, Bu. Oke. Sebelum Ibu menutup mengakhiri pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa dulu. Siapa yang kali ini doanya? Saya Bu. Silakan nanti Pak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga berkah ilmunya, ya,
kita ke depannya. Dan untuk itu saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi